Shalom, saya Arianti Semaremare dari Prodi Kepemimpinan Kristen ingin menjelaskan tentang sejarah kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru. Dalam Amsal 11 ayat 14, bangsa akan hancur jika tidak ada pimpinan. Semakin banyak penasihat, semakin terjamin keselamatan. 1. Kepemimpinan secara umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin berhubungan dengan orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan diartikan dengan perihal memimpin atau berhubungan dengan bermimpi. Dalam kepemimpinan tercakup 3 faktor utama, yaitu kekuasaan, wewenang, dan pengaruh. Dengan demikian, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai keterampilan memanfaatkan kekuasaan dan wewenang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai sasaran. Selain daripada itu, para ahli lainnya memberikan pendapat mereka tentang kepemimpinan, yaitu 1. James A. F. Stoner dan Charles Winkel mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan mengarahkan. Yang kedua, Stephen P. Robbins mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, John W. Gardner menjelaskan bahwa pemimpin adalah mereka yang mampu seorang pemikir jangka panjang yang dapat melihat jauh ke depan. Yang keempat, Robert G. Owens mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu pemimpin. Secara filosofis, kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai suatu proses terencana yang dinamis melalui suatu periode waktu dalam situasi yang di dalamnya pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan yang khusus dan menggunakan saran serta prasarana kepemimpinan untuk memimpin bawahan guna melaksanakan tugas dengan baik. Yang kedua, kepemimpinan dalam Perjanjian Baru. R. Mood menyimpulkan kepemimpinan rohani bahwa apa yang dipikirkan oleh pemimpin rohani yang pasti ada pada pikiran Tuhan Yesus ketika ia berkata, "Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Kepemimpinan dalam arti memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya, yang tidak mengenal lelah dan terus-menerus memusatkan perhatiannya pada pekerjaan, yaitu membangun kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kepemimpinan Kristen juga memiliki konteks pelayanan sebagai faktor situasi yang berkaitan dengan unsur waktu, tempat, dan situasi khusus dalam konteks hidup yang berbeda dan memberi kepadanya nilai lebih. Selain itu juga pemimpin Kristen harus memiliki dasar kepemimpinan bahwa ia terpanggil sebagai pelayan hamba. Seorang pemimpin Kristen terpanggil oleh Allah kepada tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelayan dan status sebagai hamba Allah. Dalam Perjanjian Baru menggunakan kata pemimpin arkegon dari RXW yang artinya memerintah. Arkegon artinya pemerintah atau memimpin. Kata pemimpin terdapat 13 kali dalam kitab Perjanjian Baru. Kepemimpinan Kristen didasarkan atas permis utama bahwa Allah di dalam kehendaknya yang berdaulat telah menetapkan serta memilih setiap pemimpin Kristen kepada pelayan memimpin. Dalam kepemimpinan Kristen, dasar etika moral menjadi atas inkarnasi Yesus Kristus. Dasar etika moral kepemimpinan Kristen adalah Yesus Kristus, kehidupan, kaya ajaran dan perilakunya. Hal ini merupakan teologi filosofis kepemimpinan Kristen di mana seluruh kerangka kepemimpinan Kristen dibangun atas dasar ini. Yang ketiga, kepemimpinan Yesus. Kepemimpinan Yesus sebagai suatu teladan utama. Yesus mendasarkan kepemimpinannya bukan hanya pada pengajaran tetapi teladan. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah suatu teladan pengajaran dan suatu teladan pengorbanan. Pengajaran Yesus tentang kepemimpinan merupakan sebuah ungkapan bagi spiritual para pemimpin masa kini. Dia tidak memberikan tekanan pada masa kepada pemimpin, melainkan memberi tekanan kepada para pemimpin untuk menjadi hamba bagi yang lainnya. Yang keempat, kepemimpinan Petrus. Petrus dengan sendirinya diterima sebagai pemimpin para rasul. Apa yang dilakukan oleh Petrus dilakukan oleh rasul yang lainnya. Kemanapun Petrus pergi, yang lain mengikut dia. Petrus membicarakan motivasi para pemimpin. Pemimpin rohani harus menerima dan melaksanakan tanggung jawabnya bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Petrus berkata kepada para penatua,
Gembalakanlah jemaatmu seperti Allah. Seorang pemimpin rohani tidak boleh mencari keuntungan di dalam pelayanannya. Gembalakanlah kawan domba Allah, jangan karena mau mencari keuntungan. Seorang pemimpin harus diliputi sifat rendah hati. Perkataan diliputi hanya terdapat di sini dan menunjukkan pada jubah putih atau perkataan kerja yang dipakai oleh seorang budak. Seorang pemimpin harus mengenakan pakaian kerja seperti seorang budak. Bukankah Petrus teringat akan peristiwa pada malam yang menyedihkan itu ketika ia menolak untuk mengambil kain lenan serta mengikatkannya pada pinggangnya dan mencuci kaki Tuhannya? Sebagai satu pendorong ke arah kepemimpinan yang tertinggi, Petrus menawarkan rangsangan kuat yang lain. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 5. Kepemimpinan Paulus. Kepemimpinan seseorang tidak dilihat dari fisik yang ia miliki, melainkan pada suatu yang ada di dalam dirinya, seperti karakter, sikap, dan kepribadiannya. Hal ini ditunjukkan kepada diri Paulus yang sangat konsisten dalam kepemimpinannya. Dalam kepemimpinannya, Paulus hidup hanya untuk memenangkan orang lain bagi Kristus dan untuk memperkenalkan Dia. Bahkan Paulus menyatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, ia berulang kali menyatakan bahwa dirinya adalah mantan orang berdosa, bahkan paling berdosa. Paulus dengan tegas menyatakan keyakinannya terhadap panggilan Allah dan apa yang kerjakan. Paulus sebagai pemimpin yang hebat karena ia mempunyai visi atau tujuan yang jelas. Tugas utama seorang pemimpin adalah memimpin, menuntun, dan mengarahkan orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk sampai pada tujuan atau sasaran. Bagi Paulus, sasaran yang hendak ia capai adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Kata pemimpin tidak mempunyai visi yang jelas, ia hanya akan membawa para pengikutnya berputar-putar tanpa sampai kemana-mana. Jika pemimpin tidak mempunyai visi yang jelas atau tujuan yang jelas, ia hanya akan membawa para bawahannya berputar-putar tanpa sampai kemana-mana. Paulus bukanlah pemimpin yang tergesa-gesa atau sembarangan dalam bertindak. Sebelum melakukan tindakan, ia selalu memikirkan dengan baik apa yang hendak ia kerjakan. Ia memiliki strategi serta tujuan yang hendak ia akan lakukan. Yang keenam, kepemimpinan Yesus. Kepemimpinan Yohanes. Ketika dipanggil Tuhan Yesus, Yohanes menjadi murid Tuhan Yesus yang paling muda, mungkin baru meninggalkan masa remajanya atau berada dalam usia dewasa dini. Dalam segala kepribadian, kekurangan, dan kelebihannya, Yohanes dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi salah satu muridnya. Sifat-sifatnya itu kadang muncul ketika melayani bersama Tuhan Yesus. Hal tersebut nampak dalam beberapa peristiwa, antara lain, reaksi yang keras datang dari watak yang keras dan gamblang terhadap penduduk Samaria yang menolak rombongan Yesus melewati desa mereka. Yang ketujuh, kepemimpinan Barnabas. Di bawah kepemimpinan Barnabas, para jemaat mampu bertumbuh dengan begitu pesatnya hingga ia membutuhkan banyak bantuan. Sekian dari pemaparan saya mengenai sejarah kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.